La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu dimanapun berada. Panjenengan hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih baik, ya, berkah rizkinya, berkah ilmunya, dan bertambah kesadarannya, meningkat kesadarannya, ya. Seiring meningkatnya kesadaran akan menambah ketenangan, seiring bertambahnya ketenangan akan memiliki kesenangan. Kehilangan kesenangan disebabkan kehilangan ketenangan. Kehilangan ketenangan disebabkan adalah kehilangan kesadaran. Sekarang sadar tidak sadar, diakui atau tidak diakui sahabat, adalah perjalanan kita ini sudah sangat jauh sesungguhnya. Maka manusia kebanyakan dalam keadaan tidur dan mati. Ya, itulah kenapa Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, menyuruh bergegas tuh kembali kepadanya supaya kita hidup. Ya, bergegas kepada kita, menyuruh bertakwa supaya kita adalah ada dalam lindungan Allah, ada sibgot Allah, ada penjagaan Allah. Pada ruh jismanimu ada kiswah unsuriyah, ada nur Muhammad untuk melindungimu di alam al-mulki. Pada ruh ruhanimu ada kiswah unsuriyah dan nur Muhammad di alamul malakut yang disebut ruh ruhani. Adalah di fuadmu adalah merupakan hakikat alam jabarut, adalah merupakan ada kiswah unsuriyah, ada ruh sultani untuk kau menikmati jannatul firdaus. Dan adalah di kurbahmu kau adalah ada penjagaan Allah supaya engkau bisa memandang wajahnya, adalah wujuhu yawma idin nadira, adalah maka ada ruh al-qudsi sahabat. Tetapi marilah kita fahami bahwa ada juga yang bertanya ke Abah sebelum Abah bahas, kenapa Abah ilmu ma'rifat itu dulu disembunyikan. Ilmu ma'rifat itu dulu disembunyikan karena sahabat adalah sebuah ancaman kepada mereka, para penjajah sesungguhnya. Kalau kalian mengerti sejarahnya, dahulu yang mengajarkan ilmu-ilmu ma'rifat itu adalah dibunuh sahabat. Ya. Jadi hari ini adalah jangan lagi memiliki adalah sebuah anggapan yang demikian. Karena mereka, para penjajah saat itu, mereka adalah para Zionis, adalah memahami sepenuhnya betapa bahayanya tentang kesadaran manusia. Maka oleh karena itulah mereka, para elit global, penguasa ekonomi yang telah menciptakan agama, yang dijadikan agama itu sebagai alat untuk menipu manusia, supaya manusia amnesia, manusia tidur, ya. Dan ini bahkan jauh sebelum baginda Nabi, sahabat, ketahuilah. Jadi sesungguhnya ini adalah, makanya kenapa kata Abah juga, agama, kisah agama ini baru 3.000 tahun. Sebelumnya Ibrahim nggak ngomongin agama sebetulnya. Tapi lebih bagaimana adalah kita takhallaku bi ahlakillah, budi, pekerti, adab, dari semua kasih sayang, cinta yang diajarkan. Tapi sejak munculnya yang bersebut agama, din, diartikan agama, mulailah manusia saling bermusuhan sesungguhnya. Maka inilah yang harus kita bangun dari tidur hari ini. Dan termasuk juga adalah kenapa Sunan Kalijaga membuat nadom lir ilir, adalah bangunlah, bangunlah, bangunlah. Karena saat itu sahabat Sunan Kalijaga tidak bisa seperti Abah hari ini. Kalau saat hari itu para wali Allah yang mau berdakwah dengan ilmu ma'rifat semacam ini ditangkap oleh Belanda, dibunuh oleh Belanda. Bahkan bukan hanya zaman Belanda, jauh sebelum zaman Belanda sekalipun. Maka pahami ya sahabat kisah ini, bahwa sesungguhnya manusia sekarang sedang berada adalah amnesia massal, tidur massal. Maka itulah kehilangan kebahagiaannya, beragama tapi tidak bertuhan.
Kemudian dia juga adalah hanyalah robot-robot manusia. Manusia tidak punya rasa. Maka itulah pada Al-Quran berbeda pada Injil dan Taurat. Diingatkan manusia itu tentang penglihatan. Harus ikro membaca diri. Dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena kita adalah korban penjajahan. Dan penjajah itu adalah selalu adalah membalikan fakta-fakta, kisah-kisah supaya manusia kehilangan jejak siapa dirinya dan dia terjadilah tidur massal kepada manusia, wabil khusus orang Islam hari ini. Karena kita adalah agama bungsu, gitu kan tadi. Beda dengan Yahudi, beda dengan Nasrani, lebih dahulu mereka. Maka itulah baginda Nabi Muhammad selalu mengajak kepada kita. Bahkan Allah mengisahkan dalam Al-Quran itu tentang menghidupkan. Tapi karena manusia tidak bisa mengambil perumpamaan, permisalan, akhirnya manusia adalah tidak mengerti adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Padahal isi Al-Quran itu hampir 90% sesungguhnya adalah kalimat mutasyabihat, banyakannya. Bagaimana kamu akan mengerti bahasa Allah dengan pikiranmu tadi semua, ya. Tetapi pada saat manusia untuk memahami hukum Allah, dia dijegal untuk tidak mengenal Allah. Ini masalahnya. Sengajalah dibuat aturan-aturan manusia supaya terjebak dari situ. Bahkan kalian bagaimana perjalanan dari 1400 Masehi adalah penjajahan, bagaimana Portugis, bagaimana Portugal, Spanyol datang ke Indonesia sampai Belanda adalah datang ke Indonesia, gitu kan tadi itu adalah sebetulnya adalah bagian daripada menutup sejarah itu. Cuma sekarang ini makanya kenapa orang masih suka aja bertanya, kenapa bahas sekarang ilmu ma'rifat dibuka? Wong ini dari awal yang dikehendaki dia kok. Maka dia telah menciptakan Google, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan AI, robot, tadi semua. Karena manusia sudah amnesia. Manusia tidak bisa lagi diharapkan oleh Tuhan. Maka surat Al-An'am 133, setiap zaman generasi didaur ulang oleh Tuhan. Dihilangkan kaum Saba, kaum Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia, dan lain sebagainya. Inilah manusia-manusia yang di dunia saja sudah neraka. Kalau di dunia sudah neraka, pasti matinya itu mbahnya neraka. Tadi semua. Ya. Ketakutannya bukan pada Allah, ketakutannya bukan pada makhluk-makhluk. Tadi semua. Akhirnya di dunia saja makhluk memburu dia. Di dunia saja makhluk ingin bunuh dia. Dan setelah kematiannya, iblis menunggu dia. Nah, itulah yang kalian harus pahami, ya. Maka hari ini itulah yang dikehendaki. Maka zaman Belanda, sahabat, itulah kenapa sampai hanya untuk menyampaikan rukun Islam saja Sunan Kalijogo itu membuat lagu, membuat nado. Terkadang lagu pun sahabat masih berbahaya. Maka termasuk di Jawa Barat ada lagu Terang-terang Kolentrang. Terang-terang Kolentrang, Silondok Paeh, Nunutan. Kita ini dianggap sebagai londok. Londok itu adalah bunglon. Karena kita ini manusia ini memang bunglon. Dan Allah mengatakan bahwa manusia itu bunglon. Wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuroha wa taqwaha. Kadang-kadang ke kiri adalah pujuroha. Kadang-kadang ke kanan wa taqwaha. Bunglon kan seperti itu. Maka itulah ada golongan kafir, ada golongan iman, ada golongan munafik. Dan kebanyakan dari manusia sekarang ini masuk pada golongan munafik. Tadi semua. Bunglon. Tadi semua. Masih ke kiri dan ke kanan. Kenapa demikian? Karena korban, sahabat. Korban. Korban perjalanan sejarah yang sudah begitu jauh. Gagal memahami Allah. Gagal memahami Rasulullah. Gagal memahami Muhammad. Gagal memahami sholat. Gagal memahami saum. Gagal memahami haji. Tapi atas kehendak mereka memang sengaja kita dijebak pada ritual yang tidak ada spiritualnya. Ibadah yang kosong, ibadah. Akhirnya hari inilah kita kehilangan kesadaran, amnesia.
Maka isi Al-Quran mengisahkan dari Al-Baqarah pun mengisahkan sapi betina itu. Sebetulnya itu tentang bagaimana kita harus bangun dari tidur. Tuh. Bagaimana Nabi Isa meniupkan tanah menjadi burung. Tuh. Semua menghidupkan. Nabi Uzair dalam ayat aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa qayyidun, tentang bagaimana kata Nabi Uzair, ini kampung sudah mati, itu menghidupkan. Bagaimana Ashabul Kahfi 309 tahun tidur jiwanya di dalam tubuhnya. Itu juga adalah sama, menghidupkan. Bagaimana kisah Musa juga adalah ingin melihat Allah. Adalah bagaimana adalah Allah menyuruh adalah keluar dari kampungnya. Itulah untuk hidup kamu. Supaya sadar. Supaya ilir-ilir. Tadi kalau Tuhan Sunan Kalijogo itu membuat ilir-ilir. Tadi semua ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi hari ini adalah kesempatan. Karena Allah sedang bukakan. Di depan Abah Haji ini ada 4 kamera. Ada 4 handphone. Ada 3 handphone, 1 lagi belum dipasang untuk Instagram. Karena hari inilah dia ingin expose dirinya. Yang selama ini ditutup-tutupi. Selama ini ditakut-takuti. Selama ini diburu. Selama ini dibunuh sahabat. Kamu lihat kisah agama. Ya. Semuanya adalah setiap Nabi dan Rasul itu adalah diburu oleh orang-orang yang sebetulnya adalah ini karena kamu nggak ngerti. Agama itu sudah 3000 tahun. Bahkan dari mulai Yahudi, masuklah Nasrani, masuklah Islam. Seolah-olah begitu. Sehingga Nabi membuat hadis. Yahudi pun menjadi 71 golongan dan semua nyemplung. Kecuali 1. Nasrani menjadi 72 golongan, semua nyemplung. Kecuali 1. Islam menjadi 73 golongan, nyemplung. Kecuali 1. Siapa yang 1 itu? Yang bangun dari tidur. Tadi semua. Yang tahu siapa dirinya. Tadi. Kemudian manusia menjadikan bahkan hari ini sibuk dengan haji dan umroh. Hanya merupakan produk Senokor Gronyo dan Panderplas. Tadi semua. Hanya Senokor Gronyo. Yang menjadikan gelar haji Senokor Gronyo. Yang kerjasama dengan kelompoknya si Saud dulu. Tadi semua. Ya. Tapi menjadikan sebuah bisnis. Sehingga manusia kehilangan jati dirinya. Tetangganya miskin, tetangganya lapar, tetangganya musibah. Tetap saja, walaupun 30 tahun kamu tunggu. Walaupun duitnya dipaling oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai menteri agama. Inilah agama sudah tidak berguna sama sekali. Tadi semua, karena itu adalah hanya menjadi tipuan manusia dari awal. Dan manusia dijauhkan justru dari din. Tadi. Ada dinul qayyim. Din yang hidup. Bahkan pada zaman Imam Ghazali pun kata Abah. Kenapa beliau menulis Ihya'u Ulumuddin. Ihya hidup. Bagaimana menghidupkan sendi-sendi din Ulumuddin itu. Ya. Tapi manusia sekarang masih saja terjebak pada tidur panjangnya. Amnesianya. Sehingga manusia menjadikan hari dikasih judi online, tampung, 1.200 triliun nyeblong gitu kan tadi. Dikasih forecast, tampung. Nah itulah hari ini. Karena jiwa-jiwanya adalah seperti Ashabul Kahfi, mati. Makanya saya lihat orang-orang ngelamun aja, bengong aja, tapi kosong. Apa nih? Bengong aja, tapi kosong. Tadi. Orang hidup tapi dia tidur. Tadi semua. Kosong pikirannya. Ya, inilah yang harus kita sekarang. Maka kenapa hari ini seharusnya kalian ada bersyukur pada Allah. Karena ilmu yang tadinya memang dari awal adalah yang dibawa oleh Rasulullah dan para rasul-rasul. Dari mulai Nabi Sis, mulai masalah. Dari mulai Nabi Nuh, mulai masalah. Tadi semua. Sampai timbullah para nabi dan rasul itu kehilangan kesabaran. Meminta Tuhan menurunkan azab. Semua nabi. Bani Ad, Bani Samud, Nabi Soleh, Nabi Lut. Itulah kisah manusia-manusia unggulan. Tadi semua. Manusia-manusia yang sudah bangun saat itu. Gak rela menerima itu. Gitu kan tadi. Tapi mereka diborok sahabat.
Karena itulah mereka ada satu kelompok yang selalu tidak ingin manusia tercerahkan di dunia ini. Bahkan kalau bisa jauh dari Tuhannya. Nah ini harus dipahami. Hari ini harusnya kalian bangun dari tidur. Maka isyarah-isyarah yang disampaikan oleh siapa? Oleh para mereka adalah para pujangga-pujangga. Dari dulu adalah bagaimana mereka menyampaikan kebenaran dari semua. Ya, demikian pula dengan kebangkitan adalah dulu pada saat di negara kita ini adalah masih zamannya Prabu Siliwangi. Bagaimana adalah Surawisesa sampai pergi sampai ke Swiss tadi semua. Ya, Swiss didirikan oleh orang Pulau Jawa ini yang bernama Surawisesa. Keturunan adalah Prabu Siliwangi. Greek atau Yunani. Maka disebut kalau kamu cek di sana. Yang disebutkan orang Yunani itu disebut Jawan. Karena mereka memang didirikan oleh orang Jawa. Tadi semua ya. Itu. Karena kamu itu kehilangan jejak. Kenapa? Karena tidur. Tadi semua ya. Dan termasuk kaum Saba. Yang Wanasaba. Semua. Inilah karena kisah-kisah Tuhan tidak pernah dipahami. Maka hari ini mari ada wake up, wake up, wake up. Bangun dari tidur. Ayo bangun dari kematian. Tadi semua. Kisah tentang bagaimana Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Jadi banyak kisah sahabat. Baik menurut Al-Quran maupun apa. Tentang menghidupkan. Tapi menghidupkan. Bahkan saya waktu kecil. Kakek saya berkata. Nih. Si Abbas satu kecil ini. Dulu kan nama saya kan. Dibilang sama dia. Dia bakal menghidupkan orang mati. Nah itu. Itu. Dan itu saya dengar dari ibu saya setelah kesini aja. Ibu saya ngomong katanya, kakek udah bilang kamu. Nama saya waktu kecil ada Jurer Isawi. Dia bilang, ini si Jurer gitu kan tadi. Itu. Karena saya Kasep, ganteng, akhirnya di kecil itu panggil Asep orang Sunda kan. Akhirnya hilang nama Jurer itu, pemberian kakek buyut itu. Itu. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dari semua ya. Nah inilah sesungguhnya tentang menghidupkan orang mati. Menyembuhkan orang buta. Wah, kata ibu saya, bener kek gitu kan tadi. Menghidupkan orang mati. Dan sama. Dan ternyata misi Al-Quran pun begitu. Isa itu bisa menghidupkan menyembuhkan penyakit kulit. Nah ini Abbas itu sudah menyembuhkan penyakit kulit. Yang selalu bermusuhan atas nama agama. Selalu bermusuhan atas nama suku. Bermusuhan karena kamu terjebak pada bentuk dan rupa. Siapa yang bikin ini? Mereka. Yang memang sudah merancang kita supaya bermusuhan. Ya. Kalian kenal di sini Indonesia Depide et Impera. Itulah cara Depide et Impera. Kamu diracuni nanti dengan pikih-pikih itu supaya timbul hilapiah, supaya tadi gara-gara usali kamu pecah. Coba kamu telusuri kembali tentang yang ditulis dalam kitab-kitab ulama itu, yang kata kitab ulama itu. Siapa yang menuliskan kitab itu? Kapan mulai ada percetakan? Siapa yang punya percetakan? Kamu nggak ngerti tadi semua ya. Bahkan termasuk di kita. Bagaimana Senokor-Gronyo itu dengan Usman bin Yahya kerjasama menciptakan, merubah Riyadus Shalihin dan lain sebagainya. Cuma karena kamu nggak ngerti ya Karim. Kenapa nggak ngerti? Karena tadi hanya orang bangun dari tidur bisa menyaksikan itu. Orang tidur itu ya, tadi. Makanya Allah melarang kamu adalah jangan mabuk dari semua gitu. Jangan mabuk. Wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan mabuk. Jangan dekati sholat kalau mabuk. Gitu. Jangan dekati sholat. Maka tadi orang tidur ngapain sholat? Orang tidur kok. Nah itu semua. Nah, ini barang hari ini sholat tidur walaupun rame-rame. Ribuan dalam masjid bareng antara imam dan makmumnya tidur. Gitu kan tadi. Apa itu sholat? Apa itu usolli? Apa itu fardu? Apa itu wajib? Apa dia nggak ngerti juga apa itu qasad, apa itu ta'arud, apa itu ta'yin, apa itu mi'raj, apa itu dia nggak ngerti juga. Apalagi itu badil.
Tadi semua. Yang penting usalli. Maaf. Kalau nggak diginikan, manusia itu nggak sadar, sahabat. Ya. Maka dulu di Jawa Barat ada lagu terang-terang, kolentrang, silondok, paeh, nunutan. Itu para aulia Allah menyadarkan orang Jawa Barat, hei terang-terang bangun, terang-terang, kolentrang, bangunlah dari tidurmu. Silondok tuh apa namanya itu tadi, binatang itu tadi adalah yang berubah, londok itu ada yang berubah-ubah warna itu. Kalau dia diam di hijau, kalau pindah di coklat, gitu kan tadi. Gitu. Nah, itu. Kalau pindah di batu, mirip batu. Nah, itulah sekarang manusia Islam. Udah kayak londok. Si londok mati nunutan. Kenapa? Mati mananya? Mati jiwanya. Itulah yang Allah sudah ingatkan. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Itulah kenapa Allah ingatkan. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah mengatakan kasir. Ya, Abah Syed itu menyaksikan hari ini. Seluruh Nusantara. Kiainya juga molor. Syekhnya molor. Tadi semua. Ya. Nggak ngerti yang dilakukannya. Tadi semua. Mursidnya juga molor. Tadi semua. Mursidan. Semua. Ya. Nggak ngerti yang dilakukannya apa. Apa yang bisa dilakukan orang tidur. Tapi sayang hanya bisa dilakukan oleh orang bangun. Tadi semua. Tadi bisa ngomong begini Abah Syed itu karena insya Allah Abah Syed itu bangun dari tidur gitu kan tadi, sudah tidak terjebak lagi di dalam guha ashabul kahfi. Tadi tubuhnya sudah rubah jadi kitmirnya, sudah jadi Islam sekarang di tubuh ini. Yang tadinya kitmir anjing, tubuh ini sekarang udah jadi orang, jadi manusia. Itu saja pada saat kamu jadi manusia. Maka itulah Jawa Barat terkenal lagu terang-terang kolentrang. Sama kalau di Jawa lir-ilir tadi semua ya. Kalau ke sini adalah oleh ebit, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Tadi semua ya. Inilah sahabat. Tuhan akan menggunakan manusia-manusia. Setiap zaman adalah ada pencerah, memberi pengetahuan. Walaupun pencerah itu disesatkan, dikafirkan, tidak masalah. Tadi semua ya. Dan nabi mana dan rasul mana yang disesatkan oleh umatnya. Nabi mana dan rasul mana yang tidak dikejar-kejar oleh umatnya. Bahkan Bani Israel sudah membunuh lebih dari 200 rasul dan nabi. Bayangkan tadi semua. Termasuk di Nusantara tercinta. Siapapun dulu para syekh yang benar-benar syekh mengajarkan ilmu martabat 7 digantung, dibunuh dari semua. Ya. Itulah kenapa Senok Horgronyo adalah belajar agama sekian 20 tahun adalah di Hijaz di Arab Saudi. Nah, gitu. Koalisi sama si kelompok si Saud itu. Si Wahabi. Tadi semua. Gitu. Nah, itu cuma Islam ini udah ditipu habis-habisan. Tadi semua. Kemudian dia pahami yang nama ganti Abdul Ghaffar. Supaya kamu kan suka tertipu dengan nama. Maka tadi Abdul Ghaffar. Gitu. Namanya didekat-dekatkan dengan Arab gitu kan tadi semua ya. Muncullah kisah haji palsu tadi semua. Gelar haji bangga yang bikin si Senok Horgronyo itu. Gelar kiai bangga yang bikin itu Senok Horgronyo itu. Maka orang-orang yang nggak ngerti begitu bangganya dengan namanya Kiai Haji. Allahu Akbar. Nusantara, bangun dari tidur. Ayo bangun dari tidur. Kalau tidak, ini waktunya sudah. Sebagaimana surat Al-An'am 133. Tuhan kembali akan menggulung. Inilah kisah Saba yang kedua. Gitu. Negara yang kemahrifah loh jenawi. Negara yang rakyatnya adalah negaranya makmur. Akan kembali ditenggelamkan. Tadi semua. Ini berarti udah versi Saba yang kedua gitu kan tadi semua akan masuk ke dalam Saba yang kedua dan tetap saja tidur gitu, tidak bangun-bangun karena memang program yang sudah dibuat oleh mereka itu luar biasa, adalah benar-benar mau mereka itu adalah terprogram tadi semua luar biasa. Zionis ini tadi semua, Zionislah yang merusak Yahudi, Zionislah yang merusak ada Nasrani,
dan Zionis pula yang merusak Islam hari ini, sahabat. Dan inilah sesungguhnya yang harus kalian pahami, ya. Maka mari pagi hari ini Abah ngajak bangun dari tidur tadi semua. Jadi supaya kalian bisa menyaksikan tadi semua. Ya. Jadi kisah Al-Quran menyuruh kembali, kisah Al-Quran menyuruh tobat, kisah Al-Quran mengisahkan orang-orang terdahulu untuk memberikan penyadaran. Kenapa orang terdahulu itu rusak? Karena tidur tadi semua, ya. Tadi semua, bahkan pencerahnya adalah bersamaan dengan orang-orang yang tidak mau kesadaran ini muncul, sahabat. Kakek buyut saya cerita tadi semua dan mengisahkan tentang guru-gurunya adalah bagaimana mereka dibunuh dulu itu, dipendam di dalam tanah hidup-hidup. Bahkan mereka dibakar hidup-hidup siapapun yang mengajarkan ilmu ma'rifat itu. Maka sementara sekarang orang Islam produk di sisi adalah namanya hancur by design tadi semua hari ini. Maka lihat kata Abah juga, jangankan kamunya yang ngerti ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu mani, mayan, batek, mantik, bayan dan segalanya. Menteri Agama aja yang namanya Kiai Haji, nah itu udah dibui. Artinya apa? Tak sedikit pun berjamaahmu itu berguna, tak sedikit pun bacaan kitabmu itu berguna, nah sedikit pun bacaan kurban itu berguna. Karena bukan begitu yang dikehendaki oleh Tuhan dari awal. Tadi semua disibukkan manusia dengan ngurus jasadnya, dimiskinkan tubuhnya, dimarginalkan. Tadi supaya apa? Mudah ini dikontrol habis-habisan nalarnya, akalnya. Dan yang paling parah lagi sekarang ini kerusakan itu datang di kitab-kitab pondok pesantren. Maaf, kalau kalian mau ngaji yang benar, sebenarnya dulu Mama Ilyas itu Cipasung, saya pernah diundang oleh beliau 25 tahun yang lalu. Sudah hampir 88 kitab pondok pesantren yang sudah diacak-acak dalamnya. Tapi manusia tetap aja, karena dia tidak disembelih lehernya, jadilah sapi perahan. Kiai sapi dari semua, lehernya sembelih, gitu kan tadi semua. Dengan atas nama agama, dan atas nama surga, atas nama neraka, atas nama Allah, atas nama Muhammad, dari semua. Aduh, Rasulnya sudah pindah jadi senokor gronya. Tadi semua. Inilah senokor gronya. Dia yang pertama mengatakan, jangan buka ilmu makrifat, itu senokor gronya. Maka hari ini sama, jangan kaji hakikat, itu senokor gronya. Kenapa? Karena dia tahu perang 5 tahun hancur-hancuran Belanda. Gara-gara pada saat itu adalah Pangeran Diponegoro adalah ahli-ahli hakikat, ahli makrifat. Si Imam Bonjol ahli makrifat, ahli hakikat. Semuanya mereka adalah perang Padri, perang ini, perang Bonjol itu, Imam Bonjol. Mereka adalah dibunuh, dikejar-kejar, termasuk kisah Siti Jenar, gitu kan tadi semua adalah juga sama, gitu. Adapun saat itu yang mengaku dirinya sebagai Wali Songo itu juga merupakan sebagian dari antek-antek Belanda itu bersama Raden Fatah. Nah, ini harus pahamilah sejarahnya. Maka inilah sekarang jangan ketipu lagi, udah bangun dari tidur. Maka itulah kenapa di Jawa terang kolentrang, silondok mati nundutan, mesat gobang. Harusnya kita mesat gobang kabuyutan. Apa mesat gobang kabuyutan itu? Kembali pada jiwamu. Rubah jiwamu. Kembalilah kepada la ilaha illallah. Itulah yang disebutkan kenapa tikus ruk pada durukan dan disuruh mesat gobang kabuyutan. Kembalilah pada la ilaha illallah. Kembalilah pada tauhid. Kembalilah pada Allah. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau enggak begitu, ini sebentar lagi. Kata Abah juga, siap-siap. Si Trump sudah ngambil Venezuela. Iran sudah mulai. Kata Abah apa? Arab Saudi akan dibom kok oleh Iran. Abahmu itu akan dihancurkan kok. Tadi semua. Maaf ini. Ya, tak ada lagi yang harus ditakuti dan disembunyikan hari ini. Dan kelihatan kan, Abah udah ngomong dari kemarin, bahwa perang akan berjalan makin parah nanti. Karena ini bukan tentang tadi semua.
Dan juga hati-hati dengan negara kita. Pak Prabowo jangan sibuk ngurusin MBG saja. Karena itu juga adalah korupsi terselubung dari semua ya. Lebih bagus sekarang fokuskan manusia, kuatkan jiwanya, mentalnya. Tadi semua karena kejadian kepada Maduro di Venezuela itu akan bisa terjadi pada dirimu, pada negaramu hari ini. Dan Abah sudah menyaksikan secara batin itu bisa terjadi. Akan terjadi kalau kamu tidak hari ini menyiapkan diri. Kalau kamu hari ini tidak bangun dari tidurmu, Venezuela akan sama. Indonesia, kenapa? Apalagi kita. Si Maduro punya minyak saja udah seenaknya. Nah inilah Dajjal yang sudah lahir di Zionis Amerika itu. Wajah si Trump itu semua. Hari semua. Ya Allah hakikatnya. Tapi kenapa Allah mengutus orang semacam begini? Karena kalian manusia sudah jauh dari Tuhan. Maka dilahirkanlah oleh Tuhan orang-orang yang siap menghancurkan kita. Dengan wujud Trump, wujud ini, dan sebagainya. Ya kembali orang tauhid tetap melihat Allah pada Trump itu. Tapi kenapa Allah turunkan orang-orang semacam begini? Karena manusia sudah tidur. Apalagi negara kita kaya segalanya, negara kita ini. Kalau Maduro saja punya minyak tuh sudah diserang. Bayangkan seorang presiden, coba bayangkan kalau tiba-tiba Pak Prabowo paginya hilang. Nah itu. Dan bagi negara berkuasa seperti Amerika, dia sekarang bisa melakukan apapun. Akhirnya Iran siap sekarang ini. Iran siap Cina. Cina siap Korea Utara dengan nuklirnya. Ini karena memang manusia ini harus diganti lah. Baik sahabat, saya tidak bicara masalah itu, cuma kembali sedikit menyinggung bahwa sesungguhnya marilah tadi semua. Tidak ada ilmu yang boleh disembunyikan. Ya. Tidak boleh. Karena kata Nabi baligu anni walau ayah. Tadi semua sampaikan walaupun. Dan tidak Allah menyuruhkan dalam Al-Quran. Sampaikanlah berita itu. Dengan sejelas-jelasnya. Tapi sekarang adalah ilmu ma'rifat sudah dipendam mati dari semua ya. Jangan takut dengan mati. Siapapun kalian yang menyampaikan ilmu ma'rifat. Mati itu nggak ada. Semua ya. Tadi kamu hanya ganti casing saja. Tadi semua ya. Mari kita lihat dalam apa namanya apa yang disampaikan oleh sama kayak tadi. Kalau di Sunda terang-terang kolentrang, ayo bangunlah dari semua. Karena hidup ini adalah berperang dengan jiwamu. Cilondok mati nundutan adalah bunglon itu akan mati sekarang ini. Itulah Nabi bersabda an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Karena Nabi bicara itu karena Nabi sudah tahu kisah zaman sebelumnya. Pada Bani Israel, kisah pada zaman Nasrani, pada zaman Yahudi, kebanyakan manusia itu sudah diprogram mati. Dari semua ya. Maka itulah dikusruk karena durukan, akhirnya terjebak pada nafsu amarah. Ya, pada api, dari kemarahan, kebencian, dengki, dendam, dari semua ya. Saling bermusuhan dari semua. Nah, inilah sebetulnya. Sementara negara mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Prabu Siliwangi dengan Surawisesa yang menjadi negara Swiss itu. Sili Asa, Sili Asih, Sili Asu, Siliwangi. Oh, makmurlah negara itu. Gitu. Surgalah negara itu. Gitu kan dari semua. Bahkan penjara ditutup. Tapi negaraku tercinta yang tiap hari adannya 5 kali. Kemudian juga takbir akbarnya tiap Isra Mi'raj, Rajaban, Muludan, Muharraman, takbir akbar, Agustusan. Tapi begitu dikasih judi online, tak mampu dia berang melawan. Karena tadi, karena sudah mati, dikusruk karena durukan. Harusnya mesat gobang kabuyutan. Dari semua, ya. Itu sahabat. Nah, kalau Tuhan apa namanya, kalau Sunan Kalijaga lir ilir tandure wong sumilir tak ijo royo tak sanggup penganten anyar caangon penekno bling kuwi lunyu penekno kanggo basuh dodo tiro dada alam nasrah laka sodrok dada. Pusat kebahagiaanmu di dada.
kematian hatimu di dada. Itulah kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa manusia itu masuk neraka jahanam? Kemiskinan. Tadi semua. Neraka jahanam lagi kisah gara-gara sinokor gronyo lah. Dibakar di api lah. Ditisir api semua tadi kayak begitu. Itulah kisah yang dibuat oleh setan-setan tadi. Menggunakan nama Nabi. Hadis disebutnya. Padahal 200 tahun sejak Nabi wafat saja. Hadis semua. Hadis itu ada 1 juta tinggal 4.000. Apalagi hari ini. Maka inilah sahabatlah, baliklah back to Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak boleh kamu adalah harus biarkan Allah yang menafsirkan Al-Quran untukmu. Ada tafsir ayat bil ayat. Ada tafsir, kalaupun lihat kamu hadis, kamu harus jelas. Karena kalau bagi Abah, 100 Abah membaca hadis, 100 hanya 1 terkadang yang masuk kalau berdasarkan kaidah ilmu mantek itu kepada Al-Quran. Logika Qurannya masuk. Tapi hanya akan disadari kalau seandainya kamu punya metal detektor dari semua. Karena bukan hanya sebatas alima ilmu itu. Tapi karena kamu sudah iqra membaca segalanya. Kamu bisa mencari kebenaran firman-firman Allah. Ayat-ayat Allah di alam ini pada dirimu. Wamin sanurihim ayatina fil afaq. Dari semua. Telah kuperlihatkan ayat. Sehingga kita membaca hadis bisa ditolak karena menyaksikan alam ini semua. Dari semua ya. Maka marilah sekarang jangan selalu back to hadis, tapi hadis yang mana? Karena sekarang ini susah lah. Hanya orang yang hatinya sudah hidup bisa tahu ini hadis atau bukan. Ini ucapan Rasulullah itu. Makanya kenapa Imam Hanafi dianggap sebagai imam mujtahid yang tidak hafal hadis? Kan kata dia, bagaimana gua ngerti? Wong ahli hadis sekarang ini orang yang datang dari Bukhara gitu kan tadi. Di mana 10.000 perjalanan. Mobil belum ada, pesawat belum ada, handphone belum ada, catatan belum ada, mesin tik belum ada. Bagaimana mungkin pengusun hadis itu? Tadi Ibnu Majah, Nasai, semua. Maaf ya. Bahkan Abu Hurairah orang Yaman itu. Hadis-hadis semua. Bagaimana mereka itu kalau dianggap percaya sebagai kalam Nabi Muhammad? Coba pakai sekarang. Kalam Abasetu sekarang. Yang mana sekarang bisa kamu rekam, bisa apa? Coba 200 tahun lagi tanya, bagaimana kalamnya Abah Setu? Semuanya udah kabur. Coba makin berpikir. Karena kamu pikir, oh ada Allah yang menjaga. Allahnya itu di dirimu, di jiwamu itu. Allahnya nggak kenal, gimana mau jaga? Tadi semua, karena manusia sudah tadi. Tikusruk pada durukan. Karena dia nggak ngerti lagi, tadi semua. Bahkan masih kisah Isra Mi'raj juga, masih aja Nabi Muhammad ke langit. Langit di luar dari diri. Aduh, Allah. Kata dia sendiri katanya. Allah itu harus bebas dari jihad. Apalagi kisah dongeng. Naik turun awar sholat. Coba. Allah itu tukang kredit apa? Tuhanmu itu tukang kredit apa? Tadi semua. Ini ya Allah ya Karim. Tuhan dianggap tukang kredit. Rasulnya dianggap tukang nagih. Ya, tukang kredit. Rasulnya dianggap tukang debt collector gitu kan. Nah, inilah karena tikusruk pada durukan, mana yang hak mana yang batil tidak jelas lagi, hatinya mati. Tadi semua. Saya juga kadang-kadang bingung. Ada ulama yang datang ke Abah ke sini, begitu bebelnya dia itu sampai dia pun nangis. Ada ulama yang nangis di Abah sini. Bah, kenapa saya nggak paham kayak begitu? Karena khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hatimu. Kenapa Allah mengunci hatimu? Karena engkau terkunci dari Allah sebelumnya. Kamu gak ada bedanya dengan Ashabul Kahfi. Tidur di tubuhmu itu. Bahkan kamu gak ngerti 300 tahun sudah kamu ini. Karena gak ngerti 300 Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah tidak ada pada dirimu. Engkau hanya seongok daging dan tulang. Yang mulutnya berkata dalil. Itu saja, gak ada bedanya. Maka dikasih duit dikit, Quran pun dikorupsi. Nah itulah. Inilah, wahai sahabatku yang mau bangun dari tidur. Maka dulu itu kenapa menggunakan lagu Sunan Kalijogo itu. Lir ilir tandur wong sumilir ta ijo royo ta sanggu penganten anyar
caangon penekno bling kui lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro kumintir beda ing pinggir dondo mana jumatane kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun suro kehio. Nah itu maaf Abah bukan orang Jawa jadi bahasa ininya ya. Jadi ini sebetulnya walaupun begitu luar biasa tadi semua. Tadi lirir bangunlah tadi semua tadi kata Nabi kalau tadi anni asuniamun wa idamatu intabahu bangun dari tidurmu berhenti dari mabokmu wala taqrabus salat sekarang salatnya mabok. Tadi semua, wantum sukaro lagi mabok, tadi semua, dan janganlah kau dekat di masjid kalau kamu sedang junub, tuh, kamu wudhu cuci sampai 7 samudra sekalipun kau cuci dengan air 7 mutlak itu sampai tinggal tulang pun tidak bisa tanganmu kembali pada Allah. Ingat itu, karena wudhu adalah melepaskan kepemilikanmu, tadi semua, ya. Dan sekarang umatnya diajarkan itu. Maka ditakut-takuti dengan ilmu ma'rifat. Ditakut-takuti ilmu hakikat. Berarti kamu itu betul-betul pengikut Senokor Gronyo. Dari semua ya. Tadi nafsirkan Qur'annya gaya Senokor Gronyo. Dari semua. Jangan menafsirkan Qur'an seenaknya. Nah iyalah. Siapa yang seenaknya? Dari semua. Justru ulama-ulama itu masih seenaknya. Kalau kata Abah. Nah, sehingga banyak ayat-ayat hari ini karena ayat kauniyahnya belum dibaca, maka akhirnya mereka banyak menyesatkan umat dengan tafsirannya sendiri. Tadi semua, maaf ya, kata Abah juga, ya. Inilah yang harus Abah bertanggung jawab gelut dengan mereka itu tadi semua, ya. Karena bagi Abah sudah tidak lagi ada yang tertutupi semua, ya. Lir bangunlah. Tandure wusumilir. Tanamannya sudah bersemi. Tuh. Itu juga bisa diartikan. Belahlah dadamu. Ayo bangun dari tidurmu. Tanamlah. Tadi sih ada kaukabun duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Tuh. Pohon zaitun yang tidak tumbuh. Syarqiyati wala gorbiyah. Karena yakadu zaituha yudi. Karena dia tumbuh di dadamu itu. Maka itulah kenapa. Tak hijau, royo-royo sudah hijau. Sungguh tadi semuanya tak sangguh temanten anyar bagaikan pengantin baru. Ayo, istrimu adalah kebun bagimu. Tubuhmu adalah kebun buat rohmu. Begitu. Tanamlah iman di dalamnya. Belah dadamu itu. Nah, itulah Rasulullah mencontohkan belah dada. Yang 4 belah dada. Yang ketiga belah dada. Barulah sampai kepada dia. Belah sabutnya masuk ke batoknya, belah batoknya masuk ke dagingnya, belah dagingnya masuk ke minyaknya. Pakai sampai jadi jelantrah tuh. Itu isyarah dari semua ya. Makanya kata dia tak sengguh temanten anyar. Silakan. Maka kata Quran, istrimu adalah pakaian bagimu. Istrimu adalah kebun bagimu, cangkul tuh ya. Kata dia, caangon, anak gembala. Kemudian apa namanya, caangon. Kemudian penekno, blimbing kui. Tadi semua. Ayo panjat. Tadi. Jangan nguplek di bawah terus. Dengan berjudulkan nama syariat. Jangan nguplek terus pada sabut kelapa. Kamu akan bingung. Kata Abah juga. Abah sudah pelajari bagaimana pentarjih Imam Syafi'i saja. Ternyata Abah pelajari bingung mereka itu. Imam Rafi'i itu. Kemudian Imam Nawawi itu. Kan dia hanya 2 orang itu yang boleh mentarjih daripada Imam Syafi'i. Muncullah Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Muncullah Tuhfatul Muhtaj. Saya udah pelajari itu semua. Al-Majmu. Wah, kerja-kerja salah leneng nih ulama nih. Karena dia salah. Terjebak pada tubuh airnya. Tubuh diuraikan. Bagaimana wudhu, tapi kudrat iradat gak ngerti. Bagaimana kumur-kumur, tapi kalam gak dikembalikan.
Bagaimana muka di wajah, tapi wajah matamu itu yang dimiliki, bukan wajah Allah. Tadi semua. Pada saat ngomong la syarika lahu tetap syirik. Ngomongnya la syarika lahu wa bidzalika umidu wa ana awwalul. Kapan kamu ngawalinya? Tadi semua karena kamu tidak pernah serahkan. Maka lunyu-lunyu, penekno, walau licin tetap kau panjat. Kayak perosotan 17 Agustus. Kan dari nafsu amaroh, dari kesadaran Adam sampai kepada saran Yahya, licin tadi semua adalah nafsu lawamahmu, naik kepada nafsu mulhimahmu, kesadaran Yusuf. Tapi kalau nggak ada perbuatan, nggak ada. Karena agama itu adalah perbuatan. Itulah Nabi mengatakan al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan perbuatan. Jadi bukan ngomongin di pondok itu resep masak. Masak. Ajak santrimu masak. Masak apa? Akhlak, adab. Bagaimana caranya? Ya gurunya harus jadi contoh. Bagaimana? Uswah. Apa yang dicontohkan? Menyayangi. Memaafkan. Berbagi. Itu kan tubuhmu lah yang harus dipakai. Tadi semua. Karena jadikan kata Abah juga. Jangan pondok pesantren tahfidz. Tapi ngerti tubuh mayu adalah Quran yang sejati, itu tubuhmu sendiri. Idgham, ihfa, iqlab tidak pernah digunakan pada tubuh. Tadi semua. Qiraat tidak pernah digunakan. Kita ini huruf hijaiyah, teman kita hijaiyah. Santri 1000 itu ibaratnya huruf-huruf hijaiyah yang harus satukan. Jadikan ritme, irama keindahan Tuhan. Dalam akhlak dan adab. Tadi semua. Bukan dijejeli dengan huldi. Cara wudhu, cara apa? Cara wudhu diajarkan, Tuhannya nggak ngerti. Bagaimana itu? Cara sholat diajarkan. Bagaimana Allahnya dulu? Maka itulah kenapa Nabi adalah utlubul ilma itu mufrad. Pelajari dulu ilmu yang satu dulu. Karena semua ilmu itu ada pada tauhid. Nggak ada ilmu yang lain tanpa tauhid. Di mana fikihmu tanpa tauhid? Tadi semua. Karena nggak ngerti dalangnya dulu. Akhirnya sekarang ratusan tahun manusia sibuk dengan khilafiyah. Tapi nggak kemana-mana. Sibuk berebut torikot. Nama torikot. Sibuk berebut mobil. Sibuk berebut ini. Udah sama-sama mobil. Masih satu torikot juga berantem. Kamu pakai mobil apa? Saya pakai Pajero. Harusnya Fortuner kamu itu. Gitu. Udah sama-sama Pajero pun masih ribut lagi. Kamu olinya pakai apa? Harusnya kamu jangan pakai oli itu. Itu. Orang akhirnya sibuk saja kita di semua. Tapi GPS Tuhannya nggak punya. Inilah hari ini terjadi. Abah siap bertanggung jawabkan dunia akhirat. Abah ngomongkan. Abah siap dilaknat oleh Allah. Semua. Ya. Bahkan Abah menjamin nerakamu dan semuanya. Siksa kuburmu. Kalau kamu udah ngerti. Ini bengong aja kayak orang cacingan tadi semua. Saya lihat tamu-tamu ke sini kayak orang cacingan. Tadi semua ya. Nggak tahu apa yang dilakukannya. Kecerek-kecerek tasbih, buang itu, bakar itu. Kok nggak ngerti. Yang kau tuhankan itu setan kok. Semua. Inilah yang menyedihkan hari ini. Ini karena bicara, karena kapalnya sudah mau tenggelam. Nggak ada lagi waktu untuk menyampaikan. Biarkanlah, tugas hanya menyampaikan. Ya. Jadi kanggo basu dodo tiro, membersihkan dada. Di sinilah kuncinya segalanya. Makanya semuanya tentang, maka kata Nabi, di dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semuanya. Itulah kisah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayron ababil. Tapi juga nggak ngerti karena ngartikan tafsirnya kata sipulan. Coba oleh Allah sendiri. Tuh. Buka pada firman dengan ayat firman lain. Allah bagaimana mengkaitkan ayat tadi. Cuma saya kemarin ngobrol dengan ahli Quran. Tapi ternyata dia tidak memahami kode-kode huruf-huruf kecil yang ada di dalam setiap huruf itu. Disitulah. Padahal sebetulnya Allah akan menjawab di ayat yang lain. Allah jelaskan lagi di ayat yang lain. Ada lagi kodenya. Jelaskan lagi di ayat yang lain. Jadi nggak usah pusing-pusing. Biarkan firman Allah oleh Allah. Hanya Allah yang tahu kalamnya sendiri. Inilah munculnya manusia sekarang ini. Takut neraka.
Itu gara-gara nggak ngerti dari semua. Karena orang-orangnya tadi, orang yang nyampaikannya tidur, yang mentalkin juga tidur, yang mentalkinnya tidur, mursyidnya tidur, masih Imam Mahdi aja nggak ngerti. Tadi gimana umatnya mau terbang pada Allah? Dodo tiro pakaianmu kumintir bedah ing pinggir terkoyak di bagian pinggir. Hanya kamu itu hanya ngomongin pinggir, sabut kelapa melulu. Padahal kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah, ada manusia yang menyembah Tuhan pinggirnya. Itu. Ada manusia menyembah kelapa itu sabutnya saja. Terjebak tadi dengan sabut-sabut. Kata Majmu' begini, kata Takrib begini, kata Fathul Wahab begini, Fathul Mu'in begini, kata Bajuri begini, Kifayatul Awam begini, Kifayatul Akhyar begini. Maaf, dan bab fikih misalnya. Hanya leneng. Gua pilih yang mana ya? Umat hari ini. Ngomongin Allah nggak kenal Allah, ngomongin Muhammad nggak kenal Muhammad, melakukan sholat nggak ngerti apa itu sholat. Tadi semua yang diatur tata caranya. Tadi buat kiai pakai sarung BHS aja yang penting. Tadi semua. Aduh. Tadi semua. Aduh. Ya Karim. Tadi kumintir bedah ing pinggir. Tadi semua. Terkoyak-koyak di bagian samping. Diacak-acak bagian pinggir. Tahu nama, tahu barang. Tadi man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Setiap tahu nama, tahu barangnya. Karena yang dia bohongin di kitab-kitab itu hanya ngomong nama, cerita, resep. Masak nggak pernah. Tadi semua. Inilah yang hari ini. Sebelumnya Sunan Kalijogo, kemudian juga ulama Jawa Barat membuat lagu adalah terang-terang kolentrang. Sebetulnya sudah menyadarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini. Nah inilah ya yang harus dipahami oleh panjenengan supaya panjenengan tuh ngerti. Tadi semua ya silakan. Sekarang ini sudah nggak ada lagi alasan kata apa? Apa keberhasilan sekarang? Menjadi negara yang paling tidak bahagia. Menjadi negara yang paling banyak pembunuhan. Menjadi negara yang paling banyak korupsi. Bahkan kata apa? Korupsinya bukan di tempat maling lagi. Sudah tempat menteri agama. Tadi semua. Pencuri bosnya sudah di pondok-pondok tuh. Semua maaf ya. Tadi semua ya. Maka itulah mereka berkoalisi. Ini Allah sudah membuat jari 5. Ini Allah, ini ulama, ini umaro, agnia. Ini sekarang. Ulama ini udah begini tadi semua. Oleh umaro tadi semua. Makanya sibuknya itu ulama itu dengan umaro terus semua. Ya, bukan begini. Harusnya al ulama kal umi wal umaro kal abdi, suami istri mereka itu harusnya ada. Untuk apa? Memerintahkan si agnia untuk membantu si fuqara wal masakin. Barulah indah nih 5 ini. Sahabat. Tapi sekarang hari ini bukan tadi semua. Maka umaro yang memiliki kebeningan hati menyetop sumbangan-sumbangan nggak jelas, ngamuk-ngamuk tadi semua. Ya Karim, ya. Kumintir bedah ing pinggir terkoyak di bagian samping. Dondomono jumatono, jahitlah benanglah. Tadi semua. Tadi, marilah masuk ke dalam. Tadi semua, ya. Kemudian kanggo sebo mangko sore supaya menghadap nanti sore. Tadi yang akan mati itu kan ruhmu, bukan jasadmu. Jasadmu mati, tapi ruhmu yang akan berhadapan. Yang sekarang disebut si jiwa. Si jiwa harus bertanggung jawab kepada perbuatannya. Karena jiwa itu adalah ruh. Ruh yang sudah ternodai karena adanya nafsu pada jasad. Disebut jiwa. Maka kenapa kullu nafsin itu adalah tiap-tiap jiwa akan mencicipi daikoh. Dako yaduku daikun itu adalah daikotun adalah kenapa adalah nafsun adalah mu'annas, daikotun adalah mu'annas karena hanya akan mencicipi saja. Karena tadi bedah ing pinggir nggak pernah dijahit-jahit sehingga tidak ada kanggo sebok mangko sore untuk menghadap nanti sore. Ruh makan pulang, dia ngurus jasad, fikih itu ngomongin jasad. Maka itulah Syekh Muyi menulis kitab Jami'ul Muqni, ibadah untuk tubuhmu fikih. Ya, untuk diatur supaya manusia mengerti aturan jasad.
tapi beratus ribu kitab mengatur jasad, tapi Allahnya hilang. Beragama tak hilang Tuhannya. Ini yang terjadi. Agama untuk saling mengkafirkan, agama untuk saling menyakiti, takbir hanya untuk mencaci manusia. Inilah hari ini yang terjadi. Ya, kanggo sebo mangko sore untuk menghadapi nanti sore. Mumpung padang rembulane, mumpung bulan bersinar, mumpung masih hidup. Tadi semua masih ada nyawamu, ya. Mumpung jembar kalangane, mumpung banyak waktu luang. Tadi semua. Nabi sudah mengatakan, gunakan mudamu sebelum tuamu, gunakan sempatmu sebelum sempitmu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Tidak pernah juga diambil. Ada yang sudah sibuk di situ ngomong resep melulu. Ngomong resep, tidak pernah berbuat. Agama itu perbuatan. Tadi semua, ya. Bagaimana kita melakukannya? Tadi semua, ya. Jadi kanggo sebo mangko sore menghadap nih. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo surak kok surak, yo ayo bersoraklah dengan sorakan apa namanya? Iya, tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Inilah yang sebenarnya adalah harus kita pahami. Kenapa kita harus telanjang? Maka apa kalau zaman dulu mereka membuat lagu itu, Ebit zaman ini pun ada aulia Allah yang digunakan oleh Allah untuk membuat lagu, ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, sama saja. Untuk membasuh dodo tiro, karena di sini ada kaf, ha, ya, ain, sod, semuanya sumbernya dari sini, dadamu itu. Kenapa di dadamu ini? Karena inilah misbah Allah yang dia bangun dengan dirinya sendiri. Rumah Allah, baitullah, qalbul mu'min baitullah. Allahu nurus samawati wal ardi, masalu nurihi kamiskat fiha misbah. Nah, itulah misbah. Tadi nyalakan itu tadi semua, ya, untuk bekal mangko sore. Gitu kan tadi semua. Mumpung masih ada tadi. Fiha misbah, al misbahu fi zujajah, tapi hati-hati dalam misbah itu ada fuad, ada azujajah, ada semprong yang harus kamu bisa menyaksikan. Dan semprong itu punya dua lapisan, dohir dan batin. Yang batinmu dengan zikir hobimu dulu. Nah, tapi zikir hobimu juga belum sampai pada Allah. Nyebut Allah, Allah di hati itu nggak nyampe Allah. Karena tempat itu bukan tempat untuk menyaksikan Allah, hanya cermin hati itu. Maka orang torikot kata apa? Baru 2/4. Tadi semua. Ya. Adapun zikir syariatnya la ilaha illallah itu baru 1/4 luar. 2/4-nya adalah toriko. Tadi semua. Ya. Karena tujuannya ada kembali. Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagof, dalam syagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu anak. Akulah la ilaha illallah. Apa maksudnya kata Allah? Akulah la ilaha illallah. Artinya, kalau kamu nggak ada, aku yang ada. Tuh, akulah la ilaha illallah. Nafi isbat. Kalau kamu nafi, isbat padaku. Kalau kamu isbat dirimu, aku nafi. Gitu loh. Nafi isbat. Kau wujud, aku ada. Kau hidup, aku mati. Jadi sekarang ini di akhir zaman, kenapa akan ditenggelamkan? Karena manusia telah membunuh Tuhannya. Membutakan Tuhannya, membisukkan Tuhannya. Pantas ada kelompok orang yang membela Allah. Ya Allahnya udah dibunuh. Tadi semua. Ya. Coba tolong pahami sahabat. Ya, kurang apa tadi semua. Maka inilah kaf ha ya ain sod, di sinilah di dadamu itu. Kebahagiaanmu di sini. Kunci kebahagiaanmu adalah di sini. Kunci kesenanganmu adalah di sini semuanya. Kecelakaanmu di sini. Inilah kata Nabi, dalam dadamu ada segumpal daging. Kalau dia baik-baiklah semua. Itulah alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Allah mengisahkan itu bukan tentang Abrohah, tentang gajah, bukan tentang Ka'bah. Tapi Allah inilah yang dia karena sudah dibangun oleh dirinya. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Rumah yang dia bangun. Sementara Allah mengisyarahkan syariatnya dengan Abrohah. Inilah
nafsu kita. Dan gajah adalah tubuh kita. Ka'bah yang akan dihancurkan inilah dada kita. Tadi semua. Ya. Dihilangkan tauhid dari hati. Dihilangkan iman dari hati. Itulah hanya Allah ingatkan. Walaqad dara'na li jahannama kasiran minal jinni wal insi. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la budeg, buta, tuli. Itu. Ya. Ya, kau sudah harap ya. Di semua.